Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, Presiden Director Hasbro Group, Ibu Jayani Sari Sulaiman. Selamat datang Ibu. Yang kami hormati, Ketua Dewan Pembina Yayasan Hasbro Center, Bapak Indro Hananto. Yang kami hormati, Ketua Dewan Pengawas Yayasan Hasbro Center, Bapak Suryo Gino. Yang kami hormati, Pengurus Yayasan Hasbro Center, Bapak Samsul Rizal dan Ibu Nina Rejuvensi Putri. Yang kami hormati pula Senior Eksekutif Partnership beserta pimpinan lembaga dan unit kerja di bawah naungan Yayasan Hasbro Center. Yang kami hormati Direktur Botanik Hasbro, Bapak Desti Priya Taloka, beserta jajaran dan sivitas akademika Botanik Hasbro. Dan yang kami banggakan mahasiswa-mahasiswi Botanik Hasbro serta seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberi hidup, rezeki dan berkah. Syukur kita panjatkan penuh ikhlas atas nikmat-nikmat yang tak pernah terlepas. Selawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad junjungan zaman, suri tauladan sepanjang kehidupan, membawa cahaya dan kedamaian. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, dalam rangka meningkatkan wawasan kepemimpinan dan memberikan inspirasi bagi generasi muda, Botanik Hasbro dengan bangga mempersembahkan sebuah kegiatan bertajuk Power of Leadership Talks, Legacy Insight, membangun jembatan menuju masa depan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang indah. Bapak Ibu, untuk mengawali seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, marilah bersama mengucapkan basmalah. Bapak Ibu, untuk menambah keberkahan acara kita, marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Ahmad Barkati dari program studi Budaya Tanaman Perkebunan. Dan hormat kepada saudara, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, sebagian baik kita dipermudah oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, untuk merawat semangat nasionalisme kita, mari bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indah Ayat dan Makhluk Nasr. Hadirin dimohon berdiri. Membangun jembatan untuk masa depan, sebuah tema yang mengingatkan kita bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang hari ini, tetapi juga tentang bagaimana kita mewariskan nilai, visi, dan karya bagi generasi berikutnya. Botanical School sebagai kampus dan container tentu memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda yang siap memimpin dengan wawasan dan juga keberanian. Untuk itu, selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Direktur Botanical School dengan hormat kepada Bapak Testik Prigil Kaloka. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita sama-sama dapat berkumpul pada kegiatan hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, teladan utama kita, teladan pemimpin dan juga individu yang memberikan sebuah warisan kebaikan. Yang terhormat Presiden Direktur Hasnul Group Ibu Jayanti Sari Sulaiman, selamat datang Ibu di Politeknik Hasnul, lebih tepatnya di Kampus 1 Politeknik Hasnul. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengawas Yayasan Hasnul Center Bapak Soebino, Pengurus Yayasan Hasnul Center Bapak Samsudiza dan juga Ibu Nadici, Senior Eksekutif Partnership Bapak Heransah, serta kolega-kolega saya pimpinan unit Yayasan Hasnul Center, seluruh sivitas akademika, pimpinan, kaprodi, serta mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, Bapak Ibu, tamu undangan dan juga peserta, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum Yayasan Hasnul Center Ibu Nila Suharti Sulaiman dan juga Direktur Eksekutif sekaligus Ketua Badan Pelaksana Harian Politeknik Hasnul Bapak Zulfikar Al-Mudin, yang pada hari ini beliau berdua belum bisa berhadir dikarenakan ayahanda dari Bapak Zulfikar Al-Mudin, Bapak Alimuddin Sani, sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Izin minta doanya Bapak Ibu untuk kesembuhan ayahanda beliau. Bapak Ibu serta mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, kegiatan Leadership Talk ini merupakan salah satu program dari Politeknik Hasnul. Lebih spesifik, ini program baru Ibu, di mana tujuan program ini adalah memberikan wawasan kepada mahasiswa Politeknik Hasnul dari sudut pandang pemimpin-pemimpin yang ada di lingkup Yayasan Hasnul Center, Hasnul Group ataupun entitas terkait, di mana mereka diberikan gambaran pengalaman menjadi seorang pemimpin itu seperti apa. Jadi tujuan utama dari program ini adalah untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa. Kemudian pada hari ini tema yang coba kami angkat adalah Legacy Insight, di mana sama-sama kita tahu bahwa pendiri dari Hasnul Group dan juga Yayasan Hasnul Center adalah individu yang sama, di mana legacy yang beliau tinggalkan hari ini itu adalah buah dari perilaku
dan juga kegiatan yang beliau lakukan selama ini. Saya yakin Bapak Ibu bahwa mahasiswa merupakan calon pemimpin masa depan, tapi mereka perlu dibimbing dan diberikan guideline, jalan agar mereka mempunyai tujuan yang jelas. Jadi hari ini di sini hadir Presiden Direktur Asdurgroup, beliau adalah penerus legasi yang ditinggalkan oleh founder. Harapannya mahasiswa bisa mendapatkan sedikit pengalaman dari apa yang pernah kegiatan ataupun hal-hal baik yang pernah dilakukan oleh founder selama beliau membangun Asdurgroup dan juga Yayasan Asdur Center. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, saya mewakili Politeknik Asdur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Asdurgroup karena dari mulai Politeknik Asdur berdiri tahun 2012 hingga saat ini, Asdurgroup sudah sangat banyak membantu. Mulai dari kalau kita bilang di sini, izin Ibu, banyak mahasiswa penerima beasiswa, entah itu dari entitas Asdurgroup melalui Yayasan Asdur Center ataupun beasiswa dari mitra anak Politeknik Asdur. Kemudian dalam perkuliahannya Politeknik Asdur juga bermitra dengan entitas-entitas terkait dalam pengembangan proyek, pengembangan program studi. Itu kami bermitra dengan teman-teman di entitas Asdurgroup. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah Politeknik Asdur di kampus 1 memiliki lahan kurang lebih 4,8 hektar. Salah satu mungkin tadi Bapak Ibu teman-teman berjalan dari depan ke belakang ada satu buah gedung yang sedang dibangun. Itu adalah juga dari bantuan dari Asdurgroup. Izin untuk kita beri aplaus. Terima kasih. Izin menyampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian, jika dilihat dari fisik, memang Politeknik Asdur berkembang seiring juga dengan perkembangan Yayasan Asdur Center dan juga Asdurgroup, di mana tujuan utama kami adalah memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat Banua khususnya untuk mengenyam dan merasakan pendidikan tinggi. Bangunan tersebut direncanakan memang untuk mengakomodir jumlah mahasiswa Politeknik Asdur yang per hari ini selalu meningkat, seiring juga dengan tujuan yang ingin kita capai. Per hari ini, insya Allah besok kita akan menyambut mahasiswa baru. Ya, di tahun ini kita akan menyambut sekitar 306 mahasiswa baru, berarti total mahasiswa kami tahun ini ada di 678. Jadi ada 678. Salah satu proyeksi dari gedung tersebut adalah kami akan memiliki aula yang mungkin kami bisa mengadakan acara yang lebih proper untuk mahasiswa bisa berkegiatan dan juga menyambut pimpinan-pimpinan lain yang ada di entitas YHC, Asdurgroup ataupun entitas-entitas terkait. Bapak Ibu dan juga mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai dan saya banggakan, pemimpin sejati bukan hanya dikenang karena masa jabatannya yang panjang, tapi pemimpin sejati dikenal karena kebermanfaatannya untuk masyarakat luas. Founder sudah meninggal cukup lama. Saya secara pribadi tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi cerita kebaikan beliau selalu diceritakan di setiap momen kegiatan. Apabila cerita-cerita tersebut diceritakan hanya sebatas gimmick, saya rasa nama beliau tidak akan teringat sampai sekarang. Tapi nama founder masih teringat sampai sekarang, yang itu berarti bahwa perilaku-perilaku baik beliau, hal-hal baik beliau yang dilakukan itu bukanlah semata-mata untuk mencari perhatian, tapi itu memang merupakan sifat pribadi dari founder, dan sifat-sifat itu diturunkan ke anak-anak beliau yang nantinya
teman-teman mahasiswa dan mahasiswa di sini bisa mencontoh kebaikan-kebaikan tersebut agar kita bisa menebar lebih banyak kebaikan di Banua dan juga di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Presiden Bintang Bangka atas sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu, kami memastikan juga bahwa gelaran acara pada hari ini juga dapat disaksikan atau tidak hanya secara offline, tapi juga disiarkan melalui Zoom. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa, juga rekan-rekan karyawan dapat mengikutinya melalui Zoom tadi. Agar kebermanfaatan acara hari ini juga bisa dirasakan secara luas. Selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan dari mahasiswa Politeknik Hasbul yang akan dibawakan oleh saudari Fitria Hulinda Auru yang merupakan mahasiswa program studi dari akuntansi bisnis digital. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Fitria Hulinda Auru. Tetapi menuntun hati agar berdaya. Dari matanya terpancar keberanian, dari senyumnya lahir ketenangan. Ia mampu menundukkan badai tanpa kehilangan kelembutan yang menyejuk. Di hadapannya kita belajar bahwa kekuatan bukanlah kekerasan, bahwa ketegasan bisa bersanding, bahwa kasih sayang bisa mendamaikan. Bukan hanya membangun gedung-gedung tinggi, tetapi juga mengisinya dengan jiwa yang penuh arti. Bukan hanya benih pohon yang ditanam, tetapi juga benih mimpi dan harapan untuk generasi masa depan. Waktu akan terus berjalan. Nama mungkin akan pudar dari ingatan, namun jejaknya akan tetap tinggal di hati, di langkah, di karya yang kekal. Pemberian karikatur ini adalah mahasiswa Politeknik Hasbul. Dia adalah sang dan program studi digital. Gustina Galmesu dari program studi di Rekayasa Multimedia. Mereka merupakan penerima beasiswa unggulan dari Yayasan Hasbul sendiri. Ya, baik, luar biasa ya. Sepertinya kata-kata tadi musnah dibuat untuk mewakili founder, kemudian juga anak beliau, tentunya Bapak Ibu, dan saya kira semua yang ada di sini juga merasakan hal-hal yang sama. Baik, Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, perjalanan hidup adalah rasa ilahi untuk dijalani, dipelajari dan juga diperbaiki. Setiap zaman memiliki tantangan, dan setiap tantangan membutuhkan pemimpin yang mampu berdiri di garda terdepan. Kepemimpinan bukan juga perkara posisi, tetapi bagaimana kita menyalakan semangat, mewariskan hidup, dan membangun jembatan menuju masa depan. Baiklah, ini momen apresiasi yang kita tunggu-tunggu dari sejak awal tadi. Dan tentunya untuk sesi pada kali ini akan dipandu oleh moderator kita yang tak kalah luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk moderator kita yang akan memimpin sesi pada hari ini, Bapak Zanjul. Cek.
Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Berlimpahkan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita ada di sini. Sepertinya masih kurang merdu suara saya ya, jadi agak tercekat tadi di akhir. Tapi lagu ini adalah sebuah pengingat bahwa rumah adalah sebuah tempat kita semua berkumpul, kita semua bertumbuh dan juga mencari makan. Dari Barito Kuala di tepian Sungai Barito terdapat sebuah rumah yang megah yang fondasinya didirikan oleh almarhum Ayahanda Haji Abdul Samad Sulaiman dan juga almarhumah Ibu Hajah Nur Hayati. Tepuk tangan untuk beliau. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu spesial dan kita akan belajar langsung dari putri beliau, yaitu Presiden Direktur Hasnur Group, Ibu Jayanti Sari Sulaiman. Dan tanpa banyak panjang lebar, saya persilakan Ibu Jayanti Sari untuk baik, selamat datang Ibu di kampus Politeknik Hasnur, tempatnya Teknobrainer. Ya, terima kasih undangannya. Baik, Ibu menyelesaikan pendidikan di Australia pada tahun 1996 pada jurusan International Trade. Dan kebetulan di sini juga ada teman-teman dari Prodi Manajemen Pemasaran Internasional yang sangat mirip nih dengan yang Ibu pelajari dulu di Australia. Nah, kemudian setelah selesai dari Australia, Ibu diminta untuk pulang ke Indonesia dan kemudian langsung bergabung dengan Hasnur Group. Kalau kita membicarakan Hasnur Group, pastinya tidak akan terlepas dari Hasnur Center. Karena Hasnur Group dan Hasnur Center berada dalam sebuah ekosistem yang sama. Foundernya pun juga sama. Kalau Hasnur Group mayoritas membicarakan tentang bisnis, Hasnur Center membicarakan tentang bagaimana membangun manusia, bagaimana membangun sebuah generasi, terutama yang ada di Kalimantan Selatan. Dan ini menunjukkan bahwasannya Hasnur Group maupun Hasnur Center menjembatani masa kini dan juga masa depan. Nah, karena saya yakin rekan-rekan yang lain juga sudah penasaran tentang materi yang akan dibawakan Ibu Jayanti pada hari ini, maka saya persilakan Ibu Jayanti untuk menyampaikan materi yang powerful kepada rekan-rekan yang ada di ruangan ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum saya memulai, karena hari ini adalah tepat meninggalnya founder Ibunda Hajah Nur Hayati, saya minta keikhlasan dan keriduannya kita membacakan surat Al-Fatihah untuk beliau. Karena bagi saya ini adalah hari yang sangat dan saat beliau meninggal di Madinah, dan alhamdulillah waktu itu saya juga ikut mendampingi. Jadi saya minta kita membacakan surat Al-Fatihah. Mungkin mulai order Ayahanda Haji Abdul Samad Sulaiman hampir sangat berperan penting dalam
membangun Hasnu Group dan juga Hasnu Center. Mungkin nanti hari ini saya akan sedikit sharing betapa spesialnya beliau dan membentuk karakter kami bertujuh. Mungkin sambil nanti kalau ada pertanyaan silakan, dan mungkin singkat aja menyampaikannya. Tadi saya sudah bilang bahwa Mas itu mungkin ada di mahasiswa, mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin memang belum tahu tentang sejarah Hasnu Group. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa Hasnu Group dibangun oleh beliau berdua, Haji Abdus Samad Sulaiman HB dan Ibunda Hajat Nurhayati di tahun 1966. Saya sebagai generasi kedua dan juga sebagai anak kedua yang kalau adik-adik, bapak ibu semua lihat di dalam gambar ini, di sini Hasnu Group di generasi kedua. Kami putra putri dari founder. Saya nomor 2. Di sini nomor 1 adalah Bapak Rahmadi Sulaiman. Beliau adalah chairman Hasnu Group, komisaris utama Hasnu Group. Beliaulah yang sangat mengayomi kami berenam. Beliau kakak tertua dan sangat bijaksana. Nomor 2 saya sebagai presiden Hasnu Group. Nomor 3 Ibu Nila Susanti, mungkin semua sudah tahu. Beliau adalah ketua Yayasan Hasnu Center. Yang keempat Pak Hasnuryadi Sulaiman, yang alhamdulillah dipercaya untuk menjadi wagub di Kalsel. Yang kelima Bapak Yuni Abdi Nur Sulaiman, beliau sebagai Direktur Government Relation yang membawahi hubungan dengan pemerintahan dan juga dengan masyarakat. Tapi sebelum ke Pak Yuni, maaf ketinggalan, Ibu Hasnuryadi dulu nomor 5. Beliaulah sebagai Direktur Keuangan Hasnu Group. Terus Pak Yuni, dan terakhir adalah Pak Jenal Hadi sebagai sekarang CEO-nya Hasnu Group. Next. Nah, di sini kita bisa melihat di tahun 1966 lah Hasnu Group dibangun oleh Ayahanda Haji Abdus Samad Sulaiman dan Ibu Nurhayati. Di sini dulu namanya CP Sari Bungas. Jadi berawal dulu beliau berdua itu membangun di bidang angkutan sungai, sangat tradisional dulu di Kalimantan Selatan. Jadi mengangkut kayu-kayu log. Jadi dari Kalimantan Tengah ke Banjarmasin. Jadi kapal-kapal kecil, tongkang. Jadi beliaulah yang mengangkut dulu perusahaan-perusahaan seperti Barito Pasifik, Jayanti Group. Itulah yang dilakukan oleh, berawal dari situlah order membangun Hasnu Group. Tahun 1976, dulu dari CP Sari Bungas di tahun 1966, jadilah nama menjadi Hasnur Jaya Utama dulu. Dan didirikan tahun 1982. Jadi saya singkat, 1992 dibangunlah beberapa SBU. Jadi tidak cuma angkutan sungai, dia membangun pertambangan yang sekarang batu bara di Sungai Putih. Mungkin para mahasiswa yang sudah pernah praktek di, ada yang sudah praktek ya Sungai Putih. Mungkin alumni-alumninya ya Pak ya. Nah kalau kita lihat itu di Sungai Putih, Tapin, itu satu kesatuan yang beliau bangun. Jadi bayangkan di tahun mulai 92 itu, 96 sampai 96 itu beliau sudah punya visi yang besar, membangun dari Tapin sampai Sungai Putih. Jadi satu kesatuan. Dari batu baranya, dari jalan polinya, sampai pelabuhannya. Jadi beliau punya visi yang sangat jelas. Dan disitulah juga beliau sudah memikirkan waktu itu
bagaimana supaya kanan kiri itu dibangun perkebunan. Bayangkan dulu di tahun itu dibilang orang itu pulau hadap, dan dibilang orang juga dulu itu proyek yang tidak mungkin. Jadi di sini biasanya saya ingin para mahasiswa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin selama kalian punya kemauan yang keras, visi yang jelas. Dan saya masih ingat almarhum itu selalu kalau bicara masalah saya, punya mimpi lah, kamu mimpi yang besar. Dan berhayalah hayalan yang positif, kata beliau. Dan insya Allah itu akan menjadi kenyataan. Selama kamu tekun dan melibatkan Allah terus, mimpi itu akan bisa menjadi kenyataan. Dan itulah yang saya ingin adik-adik semua, anak-anakku semua harus punya tekad yang kuat. Jadi kalian tidak cuma datang untuk kuliah, tapi kalian harus punya cita-cita yang jelas, mimpi yang jelas. Harus punya kemauan yang keras dan tekun. Karena kalau kalian tidak punya mimpi, tidak punya cita-cita, ya susah untuk untuk menjadi besar. Saya mungkin kita sambil ya. Terus terang saya dari kecil dulu bermimpi ingin sekali sekolah ke luar negeri. Terus kata saya panggil abang dulu tadi, kata abang, ya nanti kalau kamu mau sekolah ke luar negeri, teruslah bermimpi. Ya mungkin saya juga bukan orang yang pintar-pintar amat gitu ya, istilahnya. Tapi saya tekun. Saya punya mimpi sampai hal yang kecil pun. Saya masih ingat dulu waktu liburan dibawa beliau ke Jakarta. Dan itu pertama kali saya makan steak. Ya dulu waktu SD saya nggak tahu ya, cara memotongnya juga. Ya maklum waktu itu saya baru dari ya masih kecil lah, SMP waktu itu. Kata beliau harus habis. Nanti kalau kamu sekolah ke luar negeri makanannya ini loh, begitu ya. Tapi karena waktu itu bertekad pengen ke luar negeri, gitu. Nah, gimana caranya memotong pakai pisau apa dulu gitu loh. Dan alhamdulillah saya selalu menghayal. Dan saya masih ingat lulus SMA saya tidak diterima di UMPTN. Terus kata beliau, nggak boleh kamu ke swasta. Lucu beliau, kamu harus keluar negeri katanya. Terus saya bilang sama beliau, aduh saya belum pernah namanya keluar negeri. Jadi pertama kali saya keluar negeri itu langsung sekolah ke sana. Jadi waktu itu beliau bilang, udah lulus SMA saya bantu beliau dulu belajar kerja sama beliau. Dan beliau waktu itu ya belajar kerja dulu sama saya, nggak usah kuliah dulu katanya. 6 bulan saya belajar kerja sama beliau, kata beliau nanti kamu biar habis itu saya sekolahkan ke luar negeri. Dan alhamdulillah saya berangkatlah waktu itu ke Australia. Dan kalian bayangkan, saya badannya kecil, ke luar negeri pertama kali, tapi dengan tekad yang kuat. Dan saya nggak ada perasaan namanya minder atau apa, karena saya punya keinginan
yang kuat. Saya ingin berhasil. Saya ingin jadi orang sukses. Nah, disitulah saya sekolah ke Australia, ke kota Melbourne. Mungkin next. Nah, di sini tahun 1996 tiba-tiba beliau meminta saya pulang ke Indonesia. Dan waktu itu saya baru selesai asosiasi diploma internasional. Saya bilang, saya ingin hidup di luar negeri. Saya ingin sekolah lagi di sana. Terus beliau bilang, waktu itu karena tahun 95 saya sudah dinikahkan, terus Pak Indro nggak ada sama Pak Indro, tapi Pak Indro langsung dibawa beliau kerja. Karena beliau bilang, kamu boleh dapat anakku, tapi kamu harus ikut aku. Jadi mungkin seperti itu gitu. Jadi beliau bawa Pak Indro di Kalimantan Selatan, saya masih di Melbourne tahun 96, saya disuruh beliau pulang. Saya bilang, kenapa saya disuruh pulang? Saya udah betah banget di sana. Saya malah pengennya hidup di sana waktu itu. Kata beliau, sudahlah pulang. Saya tidak butuh ijazah kamu ya. Saya masih ingat kata-kata beliau. Apalagi ini gitu ya. Saya tidak butuh ijazah kamu ya. Saya akan didik kamu. Ini ilmu melebihi dari ilmu kamu yang di luar negeri. Dan saya pulang, terus beliau minta saya di Banjarmasin. Kebetulan beliau kan waktu itu membangun proyek Sungai Putih itu. Nah, disitulah pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Saya bisa sampai saat ini seperti ini. Terus beliau meminta saya untuk memegang peralatan logistik, ngurusin, kan waktu itu beliau punya truk hampir 300, terus punya kapal-kapal kecil untuk angkutan itu lebih dari 100. Beliau bilang, saya mau ajarin kamu ya. Terus saya disuruh ngurusin semua supir-supir truk. Saya bilang sama beliau, ini bukan bidang saya, Bah. Loh, Abah ngapain jauh-jauh ngirim saya sekolah, kok saya disuruh pulang ngurusin semua ini. Terus beliau bilang, ya nanti kalau kamu sudah berhasil di sini baru saya pindah kamu ke Jakarta. Bayangin saya ngurusin, mohon maaf, traktor itu kan ban, spring, segala, aki. Terus saya harus ngapalin gitu. Saya nggak tahu caranya si akinya, nggak tahu waktu itu. Tongkrongin Jayanti. Terus lagi saya masih ingat pengalaman yang berharga. Jayanti, kalau kamu mau tahu berapa kilometer, berapa bensin yang dipakai, kamu duduk di samping supir truk. Ikut kamu mengangkut batu bara dari tambang kita sampai ke pelabuhan. Kamu ikut aja duduk di samping supir truk. Kadang-kadang saya berpikir, tega ya, angkat sama anak. Tapi karena waktu itu saya tuh punya cita-cita yang tinggi. Saya ingin waktu itu pengen menjadi pemimpin, pengen punya seorang wanita, pengen menjadi wanita karir. Saya suka dulu baca-baca karangan Selter dan lain sebagainya. Saya senang membaca tentang wanita-wanita karir, wanita-wanita yang berhasil. Nah, saya ikuti beliau. Saya baca. Jadi saya dan Pak Indro juga waktu itu
situ saya belajar ilmunya. Nah, di sini sedikit saya sharing. Anak-anakku, kalau kalian belajar, jangan cuma membaca buku. Baca buku itu sangat penting. Tapi kalian juga harus turun ke lapangan, melihat semua, supaya kalian dapat feel-nya. Kalau kalian mengambil jurusan tanaman ya, namanya ya, kan harus betul ada perkebunan dan PT itu juga di sawah kan, kalau nggak salah. Mungkin nanti para dosen-dosen kerjasama untuk murid-muridnya turun Pak. Kalau nggak dapat feel-nya, nggak dapat nanti anak-anak itu gimana sih gitu. Dari situlah kalian akan punya mimpi terus gitu. Jadi saya harap Pak, poltek-poltek khas Group ini harus benar-benar siap pakai. Kita siapkan mereka-mereka inilah yang akan bangun khas Group. Dan ini akan berdampak ke daerah dan akan berdampak ke nasional. Seiring dengan perjalanan nanti saya ceritakan, terus tahun 2008 ternyata memang film beliau itu sangat kuat, krisis. Yang kita dikatakan jatuh banget Pak. Saya masih ingat waktu itu juga merasakan bagaimana rasanya di demo. Jadi waktu itu kita tidak sanggup, terlambat bayar refasi waktu itu. Karena saya di demo 300 orang supir Pak. Ya alhamdulillah waktu itu saya kok berani ya. Saya masih ingat waktu itu saya ditelepon sama tim di lapangan. Bu, ini ibu harus turun kan sudah nggak bisa lagi ngadepin. Itu saya ke kantor di Kaitaki. Ya saya berangkatlah. Mobil itu udah nggak ada mobil yang bagus lagi Pak. Mobil kita mobil butut lah kasarnya. Angkat saya ke Taklim, ngadepin orang sudah demo. Dan bawa alim tuh Pak, mandau. Kumpul semua 300 orang supir. Dan alhamdulillah waktu itu komunikasi kembali lagi. Ini mungkin poin ya, dalam arti komunikasi itu sangat penting. Apapun masalahnya harus kita hadapi, harus komunikasi dengan tenang. Di mana akar permasalahannya, kalau memang kita salah, bukan salah jalan, tidak punya uang, katakanlah dengan bahasa yang baik. Kita nggak usah kita harus marah-marah. Kalau memang kita nggak punya uang, katakan, minta pengertian mereka, komunikasi yang baik. Akhirnya jadi solusi yang baik. Jadi salah satu poin adalah juga komunikasi. Apapun bidang yang kita jalanin, komunikasi itu sangat penting. Nanti komunikasi antara dosen dan mahasiswa, dan harus semua keterbukaan, transparan, itu sangat penting Pak. Nah, jadi jangan ada merasa, oh saya lebih tinggi jabatan saya, komunikasi kita terlalu awal, jangan. Jadi kan semua itu partner. Kalau komunikasinya enak, saya rasa juga mahasiswa juga akan enak menerimanya pelajaran. Setelah itu menghadapi krisis sampai alhamdulillah di 2005, waktu itu 2002 Hasnu Group itu kita benar-benar waktu itu bunga sampai 40%. Bayangkan, dan proyek Sungai Putih itu tidak mungkin kita
kita hentikan. Kalau waktu itu dihentikan, habis semua. Dan waktu itu saya masih ingat beliau bilang, Jayanti, beliau bilang sama anak beliau, kita harus terus bertahan, kita harus tetap hidup. Karena kalau kamu menyerah, habis semua. Jadi kenapa kalau kalian lihat di 7 nilai pas itu ada namanya pantang menyerah. Jadi beliau mengajari tidak ada namanya menyerah. Nah, itu juga saya harap para mahasiswa juga jangan pernah menyerah dalam hal kalian mencapai cita-cita. Perjalanan kalian itu sangat panjang. Jadi harus punya semangat juang, harus punya kemauan yang keras, dan jangan pernah menyerah dalam meraih cita-cita kalian. Dan 2006 saya diminta waktu itu untuk menjadi Presiden Hasbul Group. Dan saat itu ya, mungkin juga ya hikmah saya pada saat waktu saya masih muda tahun 99 itu masih semangat tuh pengen menjadi pemimpin. Tadi waktu itu setelah saya juga pilih sebagai sharing aja ya. Saya diuji tahun 98. Pada saat saya melahirkan putra pertama saya, anak saya sakit di usia 19 hari. Pada saat itu, pada saat hamil pun saya tidak ada merasa namanya hamil, karena semangat kerja terus, di lapangan terus. Hari ini disuruh dokter masuk rumah sakit, hari ini juga saya baru istirahat kerja. Mungkin waktu itu kondisi memang lagi sulit. Sangat sulit waktu itu. Mungkin Bu Nila, kalau sharing juga pasti Bu Nila, Pak Jul, semua merasakan menghadapi bagaimana sulitnya waktu itu. Tahun 98 Januari akan saya lahir karena sakit, saya diuji. Padahal katanya karyawan saya waktu itu, waktu saya baru sadar, yang saya pikirkan adalah perusahaan. Jadi bukan keluar kata-kata mana anak saya, tapi yang keluar katanya mereka itu waktu saya sadar, kan dibius ya karena saya operasi. Itu baru udah closing nggak, cek udah ini nggak, itu katanya. Terlalu kan saya. Tapi karena sakit saya tanggung jawabnya dididik oleh Pak Haji. Itulah ingatkan kalau kita diamanati, kita harus pegang komitmen. Nah, kerja itu harus komitmen yang kuat, tuntas. Singkat cerita, saya diuji, anak saya sakit. Istilah saya sudah mulai seakan-akan itu saya mau tapi kondisi perusahaan lagi sulit gitu. Tapi saya masih punya semangat yang kuat karena founder itu selalu mendidik kami untuk pantang menyerah dalam kondisi apapun. 2006 alhamdulillah, 2002 saya diminta pindah ke Jakarta. Ya nggak tahu mungkin apakah itu lulus atau tidak ya. Dibandingkan dari saya dipindah ke Jakarta. Tapi waktu itu memang kondisi di Jakarta, saya disuruh diminta Pak Haji untuk merestructure hutang piutang di Jakarta. Jadi saya harus ngadepin ini berubah lagi dapatnya saya di bagian operation. Ini saya diminta ke Jakarta tahun 2002, 2003 saya sibuk restructure keuangan dengan leasing company dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah 2005 saya diminta oleh salah satu bank waktu itu karena kita keterikatan dengan bank tersebut untuk merestructure perusahaan kita
2005 saya diminta untuk menjadi CEO di PRA dan HTT waktu itu di proyek kita yang di Patin. 2006, 2008, dan alhamdulillah dari 2005 sampai 2008 restruktur itu berhasil. Tapi itu juga penuh dengan suatu kenangan yang indah, pengalaman yang sangat menarik. Waktu itu saya masih ingat, saya bilang sama Abah waktu itu, karena saya harus merestruktur keuangan, saya bilang, Bah, Abah mau nggak dulu mengalah dulu? Gak apa-apa ya, saham kita minoritas dulu. Apa waktu itu beliau-beliau? Jayanti, kalau kamu laki-laki saya tempelin kamu. Saya masih ingat kata-kata itu. Apalagi dia menyuruh saya begini. Karena saat itu saya nggak punya pilihan, Pak. Bagi saya ini harus win-win semua. Karena kadang-kadang kita harus membuat suatu keputusan yang tidak enak, tapi untuk tujuan yang lebih besar. Saya masih ingat waktu itu berdoa ngomong, tapi semua ada yang berani. Waktu itu minta, dan saya harus merestruktur itu. Saya bilang, tapi saya janji, saya akan menyelesaikan itu. Cuma sebentar kok, saya masih ingat kata-kata itu yang beliau bilang. Kalau kamu anak saya laki-laki, saya tempelin kamu gitu. Saya masih ingat kata-kata itu membuat beliau itu sangat sangat romantis, sangat penyayang, tapi juga sangat keras didiknya. Mungkin kalau beliau tidak mendidik saya keras seperti itu, mungkin saya tidak bisa membawa Hasnul Group bersama kita. Karena apapun yang kita jalani, apapun suatu usaha, pasti jatuh bangun. Pasti kita akan menghadapi tantangan. Tidak ada jalan itu mulus terus. Dan sampai saat ini, ya terus terang, pasti ada liku-likunya. Kembali lagi. Mental kita harus kuat. 2008 untuk menyelesaikan itu juga kami harus melakukan restrukturisasi. Jadi kita harus menjual beberapa aset. Itu tidak ada pilihan. Ya kan kembali lagi. Waktu itu memang pahit gitu. Yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kita harus mundur berapa langkah untuk maju 1000 langkah. Ya. Jadi kembali lagi juga kepada para mahasiswa. Pokokkan niat kalian. Apa yang kalian mau tuju, apa yang kalian mau cita-citakan. Fokus. Dan jangan pernah menyerah. Dan setiap kalian dalam melangkah, libatkan Allah. Karena tanpa pertolongan Allah, tidak mungkin kita bisa. Dan itulah peranan Bu Haji yang sangat penting bagi kehidupan kami. Beliau selalu menasehati, khususnya saya kan, jangan pernah kamu meninggalkan Allah. Libatkan setiap langkahmu. Dan jangan pernah merasa kalau kamu berhasil itu adalah kamu. Keberhasilan itu adalah miliknya Allah. Dan jangan merasa keakuanmu.
berhasil, kenapa saya tidak lulus UMPT? Bukan saya merasa saya pintar ya, karena saya tahu jawabannya. Karena saya membohongi. Membohongi apa? Waktu itu, Akbar itu pengen saya ambil accounting. Saya milih jurusan psikolog. Bohong namanya, jangan dicontoh ini. Jadi pilihan pertama saya itu adalah psikolog. Kan gak ada yang tahu kan? Tapi Allah kan tahu. Nah, makanya ini berkurang buat saya. Setelah itu saya gak pernah lagi. Apa saja yang orang tua saya minta, saya selalu iya Pak, iya Pak, iya Pak. Saya suka gak suka, selama itu untuk tujuan baik, saya selalu bilang siap Pak, siap Pak. Itu pelajaran berharga bagi saya. Kan kalau kita kan dari yang tahu ya kita isi jurusan apa kan Pak ya. Gitu. Sejak itu saya itu kata Abah, berangkat kamu ini, kamu pulang, kamu di Hasnu Group saja, kamu jangan kemana-mana. Saya iya terus. Sampai beliau bilang, kamu nikah saat ini, iya juga saya. Tapi saya tidak pernah bilang tidak kepada orang tua, saya takut. Cukup sekali saya. Jadi tolong para mahasiswa, nantilah pada orang tua, karena itu kunci keberhasilan kalian. Oke, mungkin next. Nah ini kalau kalian lihat, mungkin selainnya, jadi waktu itu 2018 ya, Hasnu Group berencana IPO. Waktu itu salah satu entitas yang kita mau IPO-kan adalah Hasnur Jaya Internasional. Kenapa di sini saya paparkan kita supaya ini juga pelajaran buat kita semua. Jadi kalau Allah belum berkehendak, ya nggak usah frustasi. Yang penting kita udah ikhtiar maksimal. Jadi waktu itu Pak 2018, jadi saran konsultan waktu itu, holdingnya mining saja yang di IPO-kan. Ya, yang kita udah dari waktu itu. Saya terus terang kekurangan saya itu nggak terlalu senang ngomong di depan. Saya nggak suka sambutan Pak, atau pidato itu saya nggak suka, atau wawancara itu saya nggak terlalu suka, atau tampil itu saya nggak suka. Bagi saya prinsip cukup orang tahu Hasnu bermanfaat untuk orang banyak, orang tidak perlu tahu jaya. Itu dari awal waktu saya diminta menjadi dirut, saya waktu mengatakan alasan saya menolak waktu itu ke Pak Haji, jangan saya yang jadi dirut, saya itu nggak mau sambutan itu. Cuma itu, saya mau ngerjain semua, saya kerjain juga semua. Tapi saya nggak suka sambutan, saya bilang waktu itu. Terus kata Pak Haji, nanti Abah yang ajarin gitu. Saya terus terang, saya paling nggak suka sambutan. Jadi mungkin karena peran saya harus begitu, ya mau nggak mau ya. Sehingga tiap saat saya harus sambutan, lama-lama ya udah, memang ini tugas saya. Jadi balik Pak 2018 kami IPO, tapi ada beberapa hal mungkin Allah belum mengizinkan. Jadi waktu itu tidak jadi. Dan waktu itu saya karena yang kembali lagi 2018 saya bilang waktu itu sama Dave dan sama Pak C,
Karena saya tahu kalau perusahaan di IPO kan harus sambil terus ya, harus sering ngomong kan. Nah itu kekurangan saya nggak suka ngomong. Karena saya mundur sebelum IPO, saya bilang saya mundur sebagai presidennya HGI. Karena saya bilang bukan saya deh gitu loh, yang kalau harus ngomong di publik gitu saya nggak suka gitu loh, saya bilang. Akhirnya saya meminta kesediaan Pak Jenal waktu itu, saya bilang adik saya, Jenal kamu aja cocok, kamu muda, cocok, dan kamu punya potensi yang sangat besar. Dan akhirnya Pak Jenal dengan tim waktu itu di Jabar ada Pak Indro juga, Pak Samsul Bede, Pak ini, majulah mereka. Tapi dalam perjalanannya Allah berkehendak mungkin nanti. Oke, next. Nah, 9 tahun 2021 seperti itu, konsultan ngomong lagi katanya, syukur harus jadi om. Karena salah satu yang akan diakui lah, itu kalau perusahaan, salah satu perusahaan kita TBK. Tapi saya masih ingat waktu itu pesan Kongres, dan tadi saya bilang masalah IPO, beliau selalu bilang ingat ya Jayanti, kalau kamu mau go public, operasionalnya harus excellent dulu. Karena Abah tidak mau membohongi publik, Abah tidak mau kamu main paper. Jadi kalau kamu mau perusahaan kita go public, operasionalnya harus excellent dan bukan main paper. Itu pesan kita. Dan alhamdulillah setelah kita lihat dengan konsultan, entitas yang alhamdulillah juga bukan yang lain tapi yang sudah siap gitu ya, yang operasional excellent dan lain sebagainya, yang sesuai kriteria yang diminta, itu adalah HIS. Nah, itu saya juga sempat itu mau mundur lagi karena saya cuma sanggup Pak, saya nggak suka sambutan-sambutan saya nggak suka ngomong-ngomong di publik, makanya saya kalau diminta wawancara, diminta itu, saya bilang bukan saya deh gitu. Saya orang yang di belakang layar yang siap bekerja. Saya siap bekerja 24 jam. Tapi saya enggak terlalu suka kalau ngomong. Bukan istilah kayak sambutan-sambutan atau apa, saya enggak terlalu suka. Tapi seiring dengan ini, ya udahlah, mungkin memang harus salah satu bagian kita seorang CEO kan, atau presiden gitu. Alhamdulillah Pak, di 2021 Hasbro International Shipping kita berhasil menantai bursa, dan ini juga menandakan bahwa Hasbro Group sangat concern dengan ICT juga, dan supaya perusahaan kita diakui di dunia juga, bukan selama ini jadi kita bisa setidaknya kita naik level lagi gitu. Dan alhamdulillah perusahaan ini sudah di bursa. Dan kalau kalian mungkin bertanya, sahamnya biasa-biasa aja, ya memang saya nggak pernah mainin saham. Yang penting bagi saya adalah operational excellence Pak. Dan saya bisa mengasih dividen. Jadi itu yang saya tekankan. Mungkin saya pegang amanah beliau untuk perusahaan kita yang TBK. Bagi saya prinsip operasional kita harus excellent, perusahaan harus tumbuh. Saya bukan orang yang memainkan saham. Oke, nah ini alhamdulillah prestasi-prestasi kita semua, bukan saya, kita semua di untuk Hasbro International Shipping
Kita tahun 2024 juga berhasil menerima penghargaan, dan alhamdulillah juga tahun 2024 saya menerima penghargaan sebagai DTC Eco. Bapak bisa lihat ini, jadi masya Allah prestasi tim. Nah mungkin saya sedikit sharing ya, kemarin ngobrol. Saya itu sangat mencintai banget namanya kapal, Pak. Jadi saya sedikit sharing, mudah-mudahan ini buat menjadi inspirasi buat mahasiswa, mahasiswi. Jadi dari kecil Pak Abah itu kan pertama kali bisnisnya memang angkutan sungai, membangun kapal-kapal kecil untuk menarik kayu log. Jadi beliau bikin sendiri Pak, tongkan-tongkan di docking kita. Jadi saya itu sama Bu Mila, sama Pak Rahmadi waktu kecil tuh Pak, hiburannya tuh kalau pulang sekolah kan saya kan setengah hari, nah biasanya nemeni mama nyebrang ke docking kita, karena Abah tuh bikin di situ. Jadi kita nyebrang pakai kelotong, ngeliat Abah membangun kapal-kapal. Nah, kalau hiburan kita tuh kalau Abah lagi di Banjar, kita itu di bawah Abah tuh duduk di pelabuhan Pak, ngeliat kapal-kapal lewat tuh. Jadi kan kapal-kapal tuh sering lewat tuh, Bila Susati 1, Jaya Sari 1, itu nama-namanya tuh nama anak-anak. Gitu loh. Jadi Bila Susati 1, Bila Susati 2, Bila Susati 3, Jaya Sari 1 gitu. Jadi kalau lewat tuh Pak datang itu, jadi di pelabuhan tuh duduk ngeliatin kapal-kapal itu. Jadi dari kecil tuh udah tumbuh rasa bukan pelaut ya, cinta sama kapal itu. Nah terus seiring dengan waktu Pak, dan saya bekerja, jadi setiap kali saya naik pesawat, bapak-bapak kan kalau kita pulang ke Banjar mau turun tuh Pak, kan lihat tuh Pak, tongkan-tongkan kapal yang ngangkut batu bara dari atas kan. Nah, saya biasa duduk debatnya sama Pak Haji Pak. Pak Haji selalu bilang gini, Jayanti, kamu bayangin ya, kapal-kapal itu namanya Hasnur Group. Oh gitu Pak. Apa itu pengen kita punya kapal tongkang yang ngangkut batu bara. Nah, kamu bayangin setiap kamu di atas turun, kapal-kapal kita semua. Nah, gimana ya saya membayangkan Hasnur Group tulisannya itu loh Pak. Kan nggak gampang kan Pak. Terus beliau ngajarin saya, kamu kecil matamu, kata beliau gitu Pak. Kalau berbalik itu, kamu bayangin Oh gitu Pak, oke. Setiap kali naik pesawat tuh pulang, saya selalu minta di window, di dekat jendela kan, jangan cuma itu Pak. Terus setiap kali aku selalu bilang, beliau bertanya, sudah ada belum Mbak, belum. Biasanya tuh belum. Begitu saya bilang, ada Mbak. Apa yang beliau bilang? Bangun. Diinstruksikan saya untuk membangun entitas atau SPU perkapalan shipping itu. Dan alhamdulillah waktu itu saya sodorkanlah nama. Gimana kalau namanya Hasnur International Shipping. Kan Abah pengen kapal kita berlayar ke luar negeri. Jadi ada nama internasionalnya Pak, ada nama pakai bahasa Inggris juga Pak shippingnya. Terus Abah, oh bagus kata dia, bangun Pak, bangun. Jadilah Hasnur International Shipping. Jadi anak-anakku sekalian mahasiswa-mahasiswi, bermimpi kalian yang besar. Apa mimpi kalian? Dan kejar mimpi itu. Dan libatkan Allah, doa.
agar mimpi kalian itu jadi kenyataan. Dan itulah pelajaran yang sangat berharga yang founder didik sama saya, dan ini saya sharing kepada Bapak Ibu dan para anak-anakku sekalian, dan menjadi salah satu guide buat kalian. Kalau nggak salah ada bukunya kok itu. Salah satu waktu itu salah satu dosen saya waktu cerita ini, oh ini adalah misalnya kayak gimana. Berarti saya bilang apa nggak baca buku itu ya? Tapi mempraktekkan. Nah yang kedua lagi mungkin saya ya sebagai ini yang kedua ya saya ini kan supaya kalian punya mimpi juga. Di waktu itu tahun 2007-2008 beliau minta sama saya, Jayanti, itu kan barangkali dari awal itu jalan yang di kanan kiri kita yang di Sukabumi diperuntukkan untuk membangun kebun. Saya waktu itu ya nggak ngerti kan Pak, saya bukan jurusan tanaman. Gitu, saya lihat di mana tumbuhnya sawit juga saya nggak tahu gitu ya. Nah, terus beliau bilang, kamu setiap kali ke Sungai Putih nonton kerjaan, kamu bayangin ya kanan kiri itu terbangun sawit. Saya sawit aja ya, atau begitulah Pak gitu lah. Oh gitu Pak. Dan waktu itu juga sesuai janji saya, karena waktu itu saya meminta tahun 2008 tadi saya doakan kan jual aset ya, salah satunya kebun di Kanteng, karena kami harus melunasi hutang-hutang kami. Dan di situ waktu saya meminta Pak Haji untuk mau melepaskan aset, salah satu aset kesayangan beliau di Kalimantan Tengah. Dan saya waktu itu berjanji sama beliau, saya akan bangunkan kebun Pak. Saya akan ganti kebun itu. Dan itulah janji saya, kenapa saya membangunkan beliau yang di HTT dan BDB. Karena sebagai ganti saya menyuruh beliau menjual kebun kesayangan beliau di Kalimantan Tengah untuk melunasi hutang-hutang perusahaan. Setelah beliau bilang, saya belajar Pak ke Medan Pak, ke Palembang, perusahaan-perusahaan perkebunan. Gimana sih bibit tambah itu? Gimana sih bisa tumbuhnya? Saya nongkrong di situ Pak. Setiap kali saya ke sana, saya berbagi Sungai Putih, saya bayangin Pak itu kebangun kebun itu. Tapi sayangnya waktu itu saya nggak tahu perkebunan yang paling bagus, karena waktu itu juga dananya terbatas sekali ya. Kalau saya mau mengunjungi perkebunan yang bagus, mungkin bibinya lebih bagus lagi gitu lah. Jadi saya lihat perkebunan orang ya yang biasa-biasa gitu. Saya gitu belajar di situ. Terus saya ke Sungai Putih, duduk saya melihat kalau pembangunan di kanan kiri gitu ya. Begitu saya bilang sama beliau, selalu beliau kalau setiap kali saya pulang dari lapangan, beliau tanya sama saya, sudah terbayang karena itu sekali Pak. Belum Pak. Nah, udah kamu bayangin terus ya Nak. Begitu saya bilang, Pak, saya bisa bayangin. Begitu saya terbayangin, beliau bilang, bangun Nak, cari uangnya. Setelah saya ya alhamdulillah, karena ya itu apapun itu harus pegang komitmen. Kalau nama baik itu sangat berharga. Kalau kita punya komitmen apapun, kalau kita tak punya uang, nggak punya uang, nggak usah kita. Maksudnya orang kita saat itu tidak bisa bayar, kita hadapi, kita ngomong baik. Itulah yang kami lakukan. Komitmen. Ya. Dan alhamdulillah pada saat saya butuh, saya mau bawa kebun, alhamdulillah bank mendanai. Jadi saya masih ingat waktu itu bank minta sama saya apa pilihan dia mau
Saya bilang, 2, saya bilang. Pak Haji minta saya bangun kapal, Pak Haji minta saya bangun kebun, nanti saya. Ya, alhamdulillah Pak membiayai dua-duanya itu dan kita kasih kepercayaan terbuka. Dan kalau kalian lihat itu HCD itu berawal kalau komunitas itu berawal dari mimpi Pak. Nah, mimpinya founder yang beliau ajarkan kepada kami putra putrinya dan itulah sebagai bakti kami kepada beliau dan kami melaksanakan itu. Jadi mungkin cerita singkat ini mudah-mudahan menjadi inspirasi buat para mahasiswa-mahasiswi. Saya ingin kalian punya mimpi, punya semangat. Ayo, bangkitkan semangat kalian. Enggak ada sesuatu yang enggak mungkin. Daripada Bapak Ibu bermimpilah kita punya yang bagus-bagus. Setiap kali datang, atau Bapak Direktur, para dosen setiap kali mau masuk terbang, bayangkan kita punya gedung untuk konten. Insya Allah saya karena pesan founder juga hasil dari Hasnu Group, sebagian juga memang untuk pendidikan. Betapa beliau sangat konsen sekali. Saya masih ingat sebelum beliau wafat, saya masih ingat sekali beliau sendiri yang turun kadang-kadang melihatin pembangunan di gips segala itu. Saya masih ingat kalau habis dari Sungai Putih pasti beliau mampir ya Pak Suro, ya Pak Samsuri ya. Saya masih ingat bapak-bapak berdua mendampingi beliau dalam hal pembangunan dulu gips ya Pak ya. Bapak beliau sangat-sangat concern masalah pendidikan khususnya di Kalimantan Selatan. Dan kenapa juga beliau membangun pusat pendidikan beliau di Batola. Mungkin kalian sudah tahu ceritanya kan. Selain beliau memang berat Batola, karena beliau bilang salah satu guru Batola adalah tertinggal ya pendidikannya. Jadi beliau bilang kenapa? Padahal beliau bilang banyak tawaran kata-kata itu ya. Beliau bilang saya mau bangun di awal adalah di Batola supaya daerah ini akan terangkat, supaya anak-anak di sekitar sini bisa sekolah. Yang saya ingat kata-kata beliau. Dan mudah-mudahan nanti dari Poltek kita akan punya kebun di Batola. Saya ingin kalian-kalianlah yang membangunnya. Kalian-kalianlah yang punya mimpi untuk bangun kota Batola ini juga. Perkebunannya dan sebentar lagi kita akan bangun pabrik di sana. Dan ini semua jurusan yang di Poltek ada hubungannya di sana. Kenapa? Kalau ada pabrik maka mesin-mesin, jurusan mesin akan terpakai. Mesin itu kan tidak cuma mesin pabrik, karena pengangkutannya pun pakai truk misalnya, pakai angkutan darat dan lain sebagainya. Terus ada jurusan tanaman, ada jurusan komputer juga kan ya. Betapa itu sangat penting teknologi. Saya sekarang pun di SDU perkebunan Pak, saya minta untuk segera dibangun masalah teknologi. Ya, karena saya bilang ya sampai nanti kita ketinggalan. Dan untuk di HIS pun, di SIPING pun, saya lagi minta tim HIT untuk membangun juga masalah
sistem teknologinya. Jadi jangan berkecil hati kalian. Kalian harus punya semangat, ya. Kejar mimpi itu. Waktu terus berjalan. Ya, saya berharap Pak, mudah-mudahan nanti anak-anaknya Polda ini yang bangga salah satu yang Bapak langsung dari ini mungkin filosofi yang disebut Borneo Blossom dari Hasbro Group sebagai perusahaan yang didirikan seorang pengusaha dari Kalimantan dan memiliki core bisnis yang lekat dengan alam di wilayah Kalimantan yang saat ini memiliki bisnis di banyak bidang yang diibaratkan sebagai bunga yang sedang mekar yang dipandang dari hasil jerih payah order Hasbro. Jadi mudah-mudahan apa yang founder sudah bangun, tanamkan, kita semua bisa melanjutkan ini dan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak dan disayangkan semua akan menjadi leader-leader di Hasbro Group untuk membangun dan mengembangkan cita-cita yang diamanahkan founder Hasbro Group untuk benua yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah selalu memberkati dan melindungi kita semua. Mungkin kilas itu adalah yang tutup ya. Nah, mungkin saya cukup sampai sekian. Kalau ada pertanyaan dan sebelum saya mengakhiri, saya minta maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Kalau dibukakan pintu maaf dan terima kasih dan kita mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pemaparan yang sangat powerful. Mohon berikan tepuk tangan sekali lagi. Wah, seru banget Bu ceritanya. Terima kasih juga karena sudah berkenan untuk berbagi di hari ini. Ini adalah sebuah inspirasi bukan hanya kepada teman-teman mahasiswa, tapi rekan-rekan yang ada di Hasbro Center, yang ada di Politeknik Hasbro, para dosen dan para teknik juga. Kemudian tadi perjalanannya ternyata tidak semulus itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Hasbro Group ternyata menjalani sebuah periode yang naik turun. Dan bagaimana tadi perjuangan dari almarhum Pak Haji dan juga Bu Haji dalam mempertahankan perusahaan, dan juga bagaimana Pak Haji dan Bu Haji ternyata punya peran yang saling melengkapi ya Bu ya. Pak Haji dalam hal bisnis, Bu Haji dalam melibatkan Tuhan di dalam setiap kegiatan, dan ternyata banyak fakta yang mind-blowing juga Bu tadi Bu. Makanya rekan-rekan tadi pada mau ini kaget gitu, kayak ibu suruh pulang dari Australia, kemudian disuruh nongkrongin truk dan juga kapal-kapal yang bukan bidang ibu, dan di challenge juga sama Pak Haji Bu ya, dan baru bisa ke Jakarta kalau tantangannya sudah diselesaikan. Nah kebetulan di sini kita juga ada prodi teknik otomotif nih Pak Bayu. Saya ingat ibu Bu, karena beliau juga mempelajari tentang otomotif dan truk. Nanti dipindah ke Jakarta dulu. Baik, Ibu. Tadi kan Ibu sudah cerita perjalanannya dari awal sampai sekarang. Kemudian yang lain punya mimpi juga yang diamanahkan oleh founder. Jadi kalau kalian lihat kami bertujuh, itu ibaratnya satu Pak Haji. Bagaimana istilahnya satu Pak Haji dan Bu Haji? Bagaimana
beliau ini sangat multitasking banget. Dan saya tidak bisa 1/1000-nya aja nggak nyampe gitu kan. Jadi beliau ini kan juga ahli di politik, ahli di bisnis dan semua. Saya kalau orang tanya bukan saya, tapi semua tim. Jadi maksud bukan prestasi saya bukan, tapi ini prestasi kita semua.